Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghairu maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna li hubbik. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim walil hadirin wassami'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah SWT. Kembali kita dipertemukan di pengajian pagi hari ini. Semoga pada pengajian pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, hidayah, ilmu dan juga pemahaman kepada kita. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunyal akramin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan belajar tentang hadis Nabi. Kitab yang kita baca adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini insyaallah kita akan membaca hadis yang ke-25. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsu al-khamisu wal ishrun. Hadis yang ke-25. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan. An Abi Dzarrin diriwayatkan dari Abu Dzar. Semoga Allah SWT meridhoi Abu Dzar. Aidon juga ya, hadis 25 ini juga dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. An-nanasan, bahwasanya banyak orang min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlut tuthuri bil ujuri. Dhahaba, telah pergi ahlut tuthuri, orang-orang yang berharta banyak. Orang-orang yang berharta banyak, bil ujuri, dengan membawa banyak pahala. Dengan membawa banyak pahala, atau dengan memborong banyak pahala. Yusallun, mereka selalu sholat, kama nusalli, sebagaimana kami juga selalu sholat. Wa yasumun, mereka juga selalu berpuasa. Mereka juga selalu berpuasa, kama nasumu, sebagaimana kami juga selalu berpuasa. Wa yatasaddaqun, dan mereka selalu bersedekah, bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta-harta mereka. Jadi para sahabat Nabi ini berarti yang berbicara yang fakir, yang miskin. Dari mana kita tahu bahwa berkata itu adalah fakir dan miskin? Ya dari ceritanya ini. Cerita ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Kata mereka, yang kaya-kaya memborong pahala Rasulullah. Mereka sholat
sebagaimana kita sholat. Atau dengan bahasa lain dibalik, kita sholat, mereka juga sholat. Kita puasa, mereka pun juga berpuasa. Bedanya, mereka banyak bersedekah, sedekah kami terbatas. Sedekah kami terbatas. Qala Rasulullah SAW bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan. Dan setiap takbir itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan. Dan setiap tahmid itu sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Dan setiap tahlil, maksudnya ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan segala kebaikan itu sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqatun. Dan mencegah segala bentuk kemungkaran atau mencegah sesuatu yang mungkar, mencegah suatu kemungkaran itu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan pada kemaluan salah seorang di antara kamu itu sedekah. Qalu, mereka sahabat-sahabat Nabi yang fakir miskin itu berkata lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ayati ahaduna, adakah salah seorang di antara kami memenuhi atau mendatangi syahwatahu, syahwatnya, wa yakunu lahu, dan untuknya pada pemenuhan syahwat itu ada pahala. Qala Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Ara'aitum, tolong beritahukan kepadaku, ya. Nah, bisa dimaknai begitu. Tolong beritahukan kepadaku. Atau bagaimana pendapatmu? Bisa juga begitu. Atau apa pendapatmu? Lawado'aha. Kalau salah seorang di antara kamu itu meletakkan atau menempatkan syahwatnya. Fi haramin. Di tempat yang haram. Akana alaihi wizrun. Adakah orang itu juga mendapatkan dosa? Qala Rasulullah SAW, fakadzalika idza wada'aha fil halal. Maka demikianlah jika ia menempatkannya atau meletakkannya di halal, di tempat yang halal. Kana lahu ajrun, maka untuknya pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah.
Ada beberapa yang di catatan kaki ya. Qala Imam Nawawi rahimahullah ad-dusuru bi dhammid dali was-sa'i al-musallasati. Kalimat ad-dusur huruf dalnya berharokat dhammah, begitu juga huruf sa yang bertitik 3 di atas harokatnya juga dhammah. Ad-dusur maknanya adalah al-amwal, harta. Kalau di kamus bahasa Arab tertua yang sampai kepada kita, yaitu kamus Al-Ain, itu ad-dusur maknanya adalah al-mal al-kathir. Al-mal al-kathir, harta yang banyak. Tapi oleh Imam Nawawi dimaknai al-amwal saja, harta. Ya, banyak harta, sama juga sih. Wahiduha, bentuk mufradnya adalah dasrun. Bentuk mufradnya adalah dasrun, berarti ad-dusur jamak. Mufradnya dasrun, satu wazan atau satu pola dengan falsin wa fulusin. Ya. Biasalah kita mengatakan mafi fulus. Ya. Mafi fulus itu tidak ada fulus. Nah, fulus itu bentuk jamak. Kalau mufradnya adalah falsin. Falsin itu dalam bahasa Arab artinya itu uang receh. Falsin itu uang receh. Jadi fulus itu uang receh. Jadi kalau orang mengatakan mafi fulus, ya, saya tidak punya fulus, maksudnya yang receh-receh tidak punya. Itu maknanya satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia nggak punya receh, tapi punya uang yang gede-gede. Atau jangankan yang gede, receh saja nggak punya. Ya. Kemudian yang perlu saya baca lagi adalah, ya, yang catatan kaki nomor 2, qauluhu wa kulli bikasril lam. Wa kulli bikasril lam li'annaha majruratun atfan ala madkhulil ba. Kata-kata kulli, inna bikulli, ya. Kemudian wa kulli, Kulli yang berikutnya itu lamnya berharokat kasrah. Kenapa? Karena mengikuti wa bikulli yang pertama. Mengikuti apa? Wa bikulli yang pertama. Itu istilahnya adalah majruratun atfan ala madkhulil ba. Kemudian kata takbirah, ayat qaulu Allahu Akbar, yang dimaksud dengan takbirah itu adalah ucapan Allahu Akbar. Sodakotun atau sodakotan. Kalau sodakotun berarti bukan wa kullu takbiratin sodakotun. Ya. Wa kullu takbiratin sodakotun. Ini maksudnya biraf'ihi alal isti'naf. Biraf'ihi alal isti'naf itu bacanya wa kullu takbiratin wa kullu tahmidatin, begitu. Sodakotunnya taknya berharokat dhammah tanwin. Wa minasbihi taknya berharokat fathah tanwin. Nah, atfan ala sodakoh yang pertama. Sodakoh yang bikulli tasbihatin sodakotan. Ya. Oke, itu. Berikutnya. Qauluhu wa fi bud'i ahadikum. Wa fi bud'i ahadikum. Huwa bidhammil ba, kalimat bud'i huruf ba-nya berharokat dhammah. Huruf ba-nya berharokat dhammah. Karena kalau harokatnya tidak dhammah maknanya beda lagi. Wa iskanid dadi, dan dotnya berharokat sukun al-mu'jamati, dot yang bertitik satu. Dot yang bertitik satu di atas. Memang ada dot yang nggak bertitik satu, ya nggak ada. Tapi kalau titiknya hilang kan jadi short. Kalau titiknya hilang jadi short, makanya dikasih keterangan bi iskanid dot al mu'jamah. Wa huwa kinayatun anil jima'. Yang dimaksud bud'i ahadukum itu adalah kalimat tidak langsung tentang jima' atau persetubuhan. Idza nawa bihi al ibadata, jika seseorang melakukannya dengan niat ibadah. Seseorang melakukannya dengan niat ibadah. Nanti insya Allah kita bahas apa seandainya tidak niat bagaimana, ya. Wa qadau haqqi zaujah. Yaitu niatnya apa? Niatnya adalah qadau haqqi zaujiyah.
memenuhi hak istri. Kalau niatnya memenuhi hak istri, itu masuk kategori ibadah. Wa talabu waladin sholihin, niatnya ingin mendapatkan anak yang soleh, itu ibadah. Wa iqfafun nafsi, dan niatnya membentengi, melindungi kesucian diri, membentengi diri atau menjaga kesucian diri, itu juga ibadah. Wa kaffuha anil maharimi, niatnya adalah mencegah diri agar tidak terjerumus pada keharaman, itu juga ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sekarang bahas tambahan penjelasan atau beberapa yang perlu digarisbawahi. Tentang sahabat Abu Dzar, ini sudah beberapa kali kita bahas, jadi tidak kita ulang lagi. Siapakah beliau ini ya? Radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bercerita bahwa beberapa sahabat Nabi yang fakir dan yang miskin, kalau bahasa sekarang itu semacam ya menyampaikan aspirasi lah begitu kalau bahasa politiknya ya. Menyampaikan aspirasi. Atau dengan bahasa lainnya menyampaikan unek-unek ya. Atau kalau bukan unek-unek ya menyampaikan apa yang dirasa oleh mereka. Apa yang dirasa oleh mereka. Jadi para sahabat Nabi yang fakir, para sahabat Nabi yang miskin ini merasa kalah dalam upaya mereka untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merasa kalah dalam upaya mereka mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan kalah dalam mendapatkan pahala inilah yang membuat mereka menyampaikan apa mereka rasa kepada Rasulullah SAW. Mereka sampaikan, ya Rasulullah, pahala ini sepertinya udah diborong orang-orang kaya, orang-orang berduit, ya, orang-orang berharta ini memborong pahala. Kita kalah Rasulullah, ya. Kenapa begitu? Dalam hal sholat, kami dan mereka sama dalam hal sholat. Dalam hal puasa, kami dan mereka sama. Bedanya, karena harta mereka berlimpah, mereka bisa leluasa bersedekah. Sementara kami tidak leluasa bersedekah. Ya. Ya, karena terbatas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum kita lanjutkan, ya, ini ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu tentang fakta dan realita miskin dan kaya pada zaman Rasulullah SAW. Fakta dan realita apa? Miskin dan kaya pada zaman Rasulullah SAW. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat Nabi, yaitu ada realita dan ada fakta bahwa sebagian mereka itu miskin, sebagian mereka itu kaya. Fakta itu ada, ya. Jadi jangan merasa bahwa pada zaman Nabi itu karena dipimpin oleh manusia pilihan Allah SWT, dipimpin oleh kekasih Allah SWT, lalu semuanya menjadi kaya dan serba berkecukupan. Enggak. Jadi miskin dan kaya tetap ada meskipun di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Ya kan? Itu tetap ada. Itu satu ya fakta. Fakta yang lain adalah bahwa orang miskin, apa yang mereka rasa terhadap orang kaya itu bukan perasaan pertentangan kelas dalam hal kekayaan atau dalam hal fasilitas hidup, bukan. Yang mereka rasakan lalu mereka sampaikan perasaan kepada Rasulullah itu bukan dalam hal itu, tapi yang mereka rasakan adalah dalam hal peluang dan kesempatan mendapatkan pahala. Peluang dan kesempatan dalam
mendapatkan pahala, ya. Inilah istimewanya tarbiyah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Jadi beliau SAW mentarbiyah para sahabatnya, yang ditarbiyah itu ada yang kaya, ada yang miskin, bahkan ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin, ya. Tetapi hasil dari tarbiyahnya itu tidak menjadikan yang miskin memandang kepada orang kaya itu dengan pandangan pertentangan kelas. Dengan pandangan apa? Pertentangan kelas, ya. Sehingga yang miskin itu iri kepada yang kaya. Bukan itu yang dipupuk dan bahasa politiknya bahkan yang diprovokasi oleh pembinaan Rasulullah SAW, ya, bukan di situ. Nah, sehingga karena bukan itu yang ditarbiyahkan oleh Rasulullah kepada mereka, tapi yang ditarbiyahkan oleh beliau kepada mereka adalah peluang dan kesempatan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya, ya kan? Nah, sehingga yang dirasakan oleh para sahabatnya adalah tentang masalah peluang mendapatkan pahala ini. Itu ya, jadi fakta itu tidak diolah secara sosial, tidak diolah juga secara politik, tidak diolah secara ekonomi dan secara lainnya, sehingga yang terjadi di tengah masyarakat adalah kecemburuan, ya. Kecemburuan mereka yang fakir dan yang miskin, dan seakan-akan ada magma, ya, ada magma dalam jiwa mereka. Suatu saat kecemburuan itu bisa meledak, ya, atau meletus gitu, yang lalu bisa memporak-porandakan strata dan tatanan sosial politik yang ada gitu. Nah, itu tarbiyah yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Tapi mereka semuanya didorong untuk janganlah kemiskinan, ya, janganlah kefakiran itu menghalangi mereka untuk mendapatkan pahala. Itu yang terus didorong. Di samping juga tarbiyah Rasulullah SAW kepada yang kaya juga, agar yang kaya itu selalu ingat hak mereka yang miskin, dan juga ingat kepada hak-hak yang ada pada harta mereka. Jadi yang kaya ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, ya. Pertama, ya, ditarbiyah supaya mereka juga ingat saudara-saudara mereka yang miskin atau yang fakir, dan juga ditarbiyah bahwa pada harta mereka di samping ada kewajiban, juga ada hak-hak harta yang lain. Ada hak-hak harta yang lain. Sehingga yang kaya pun perilakunya memperhatikan hak-hak yang fakir dan yang miskin. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga tahu betul bahwa pada harta yang mereka miliki ada kewajiban, dan pada harta yang mereka miliki ada hak lain. Ada hak lain yang mesti mereka tunaikan atau yang mesti mereka laksanakan, ya. Itu tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Sehingga dengan demikian, ya, belum pernah tercatat dalam zaman Rasulullah SAW dan juga zaman Khulafaur Rasyidin, ya, tidak ada catatan bahwa orang-orang fakir dan orang-orang miskin melakukan satu moving atau gerakan sosial, ya, sampai ke tingkat kerusuhan sosial yang disebabkan karena kefakiran dan kemiskinan mereka. Tidak pernah terjadi seperti itu pada zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Itu, ya, tidak pernah ada itu seperti itu, ya. Ini saking kuatnya tarbiyah Rasulullah SAW dalam membina mereka, baik yang miskin, yang fakir ataupun yang kaya Nah, kompetisi yang terjadi dan tumbuh di tengah-tengah mereka adalah kompetisi dalam mengejar dan berburu pahala. Mengejar dan berburu pahala, bukan mengejar berburu harta dan harta benda, bukan. Tapi berburu pahala. Nah, setelah orang-orang miskin dari kalangan para sahabat Nabi ini menyampaikan apa yang dirasa oleh mereka, lalu Rasulullah SAW memberikan arahan kepada mereka. Arahannya berisi tentang peluang-peluang pahala, ya.
tentang apa? Peluang-peluang pahala yang bisa didapatkan tanpa menggunakan harta.